Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dan dengan NIM 231101092 dari kelas S1TT 11C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar Komdat yang komunikasi data yang sudah saya kerjakan. Apa itu komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah salah satu topik yang sering kali dibahas di tahun ini. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penggunaan teknologi dan mahasiswa yang sedang belajar di ilmu komputer. Secara umum, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data, informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Pada dasarnya, komunikasi data adalah gabungan dari dunia komunikasi dan dunia komputer. Maka dari itu, pembahasan tentang komunikasi data ini sering datang dari teknik informatika. Nama lain dari komunikasi data ini adalah teleprocessing. Dalam ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pengertian dari teleprocessing data dan tujuannya. Tujuan komunikasi data yaitu satu, memindahkan informasi dengan efisien dan akurat. Dua, pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Tiga, penyimpanan dan pemulihan data. Empat, kolaborasi dan koordinasi antara pihak terkait. Lima, otomasi proses bisnis. Enam, analisis data untuk pengambilan keputusan. Tujuh, untuk menjaga keamanan dan privasi data yang dikirim. 8. Integrasi sistem untuk pertukaran informasi yang mulus. Lalu komponen-komponen dalam komunikasi data. Satu, yaitu ada pengirim atau disebut sender. Ini adalah perangkat atau entitas yang mengirimkan data atau informasi kepada penerima. Pengirim akan bertanggung jawab untuk mengirimkan data melalui media pengiriman kepada penerima. Dua, penerima disebut receiver adalah perangkat atau entitas yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Penerima bertugas untuk menerima dan memproses data yang diterima. Tiga, ada data. Data adalah informasi yang akan dikomunikasikan antara pengirim dan penerima. Data dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau bentuk data lainnya yang dikirimkan melalui komunikasi data. Empat, pengiriman yaitu transmission media adalah media atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data antara pengirim dan penerima. Contohnya, media pengiriman meliputi kabel tembaga, syarat optik, gelombang radio, dan jaringan nirkabel. 5. Protokol. Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur pada komunikasi data antara pengirim dan penerima. Protokol menyediakan pedoman yang memastikan pengiriman data yang dapat diandalkan, pengaturan koneksi, pengaturan format data, dan lain-lain. Contoh protokol yang umum digunakan adalah TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dalam konteks internet. Ada pula transmisi data. Di sini terdapat 3 transmisi data. Pertama itu ada simplex. Dalam mode simplex, komunikasinya bersifat unidirectional, yaitu aliran data dalam satu arah. Perangkat hanya dapat mengirim data tetapi tidak dapat menerimanya, atau dapat menerima data tetapi tidak dapat mengirim data. Itulah simplex. Kedua, ada half duplex. Dalam saluran half duplex, arah dapat dibalik, yaitu stasiun dapat mengirim dan menerima data juga. Pesan mengalir di kedua arah, tetapi tidak pada waktu yang sama. Seluruh bandwidth saluran komunikasi digunakan dalam satu arah pada satu waktu. Itu half duplex. Ketiga ada full duplex. Dalam mode full duplex komunikasinya bidirectional, yaitu aliran di kedua arah pada kedua stasiun dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Mode full duplex memiliki dua saluran simplex. Satu saluran memiliki lalu lintas yang bergerak dalam satu arah, dan saluran lain memiliki lalu lintas yang mengalir ke arah yang berlawanan. Itu full duplex. Lalu parameter pada komunikasi data. Parameter komunikasi data adalah elemen-elemen yang menentukan bagaimana data dikirim, diterima, dan diinterpretasikan dalam suatu sistem komunikasi.
Di bawah ini ada beberapa parameter penting dalam komunikasi data. Satu, ada kecepatan transfer data, berfungsi untuk mengukur jumlah bit yang dikirim per detik. Kecepatan ini menentukan seberapa cepat data dapat ditransmisikan melalui suatu media. Dua, format data menjelaskan bagaimana data dikodekan dalam bit-bit. Contohnya adalah format ASCII atau Unicode untuk teks. Tiga, protokol komunikasi, aturan yang mengatur pengiriman dan penerimaan data. Contoh protokol adalah TCP/IP, HTTP, FTP, dan lain-lain. Dan terakhir 4, dari topologi jaringan. Cara fisik atau logis jaringan diatur, contohnya adalah topologi bintang, cincin, bus, dan mesh. Lalu ada pemodelan jaringan. Pemodelan jaringan di sini saya akan membahas TCP/IP dan OSI layer. OSI layer, model OSI, Open System Interconnection, adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan merancang sistem jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data. Setiap lapisan dalam model OSI berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Lapisan yang lebih tinggi menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan yang lebih rendah. Sementara itu, lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Model ini membantu dalam memahami dan merancang sistem jaringan dengan membagi fungsi komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana dan terorganisir. Berikut adalah 7 lapisan OSI layer. Pada layer pertama itu ada physical, kedua itu data link, ketiga network, keempat transport, kelima session, keenam presentation, ketujuh application. Dan saya akan menjelaskan masing-masing satu dari layer 1, yaitu physical layer. Itu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layar ini. Pada layar kedua yaitu physical layer, untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Fungsi LLC adalah menyiapkan sebuah pentransmisian kembali dari kegagalan paket ketika terindikasi. Sedangkan fungsi lapisan MAC adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media access control. Pada layer ke-5 itu ada pada layer ketiga network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Lalu pada transport layer keempat untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Lalu pada layer kelima ada session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu session interface dan protokol, dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application.
suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows dan LAN Manager yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Hub. Selanjutnya ada presentation layer pada layer 6 untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation dan juga network share atau remote desktop protocol. Dan pada layer 7, application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lalu selanjutnya ada TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Lalu ada 4 lapisan pada TCP/IP. Ada layer application layer pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antara adalah Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, OSPF, NFS, dan HTTP. Lalu ada transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol dan User Data Protocol. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Lalu selanjutnya ada network layer. Network layer adalah internet layer. Protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhir. Lalu pada layar terakhir, network interface layer, pada layar ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini. Network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dan TCP/IP disembunyikan dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain. Digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Adalah dua proses penting dalam komunikasi data yang melibatkan penambahan dan penghilangan header atau trailer informasi saat data bergerak melalui lapisan-lapisan model OSI atau TCP/IP. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dengan header dan trailer yang diperlukan saat data bergerak dari lapisan aplikasi menuju lapisan fisik. Setiap lapisan menambahkan informasi kontrol yang spesifik pada data. Lalu pada dekapsulasi adalah proses kebalikan dari enkapsulasi, di mana header dan trailer yang ditambahkan selama enkapsulasi dia hapus saat data bergerak dari. Ya, sekian presentasi dari saya. Ada kata-kata untuk hari ini. Tiap kali kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kendali hidupmu tak berada dalam genggamanmu, ia berada dalam kendali Allah yang mengatakan bagiku semua itu mudah. Terima kasih. Bye-bye.